Assalamualaikum, selamat pagi anak hebat siswa kelas 3 SD Negeri Merisan 1. Berjumpa kembali dengan Bu Indah dengan pembelajaran masih secara daring. Ibu harap anak-anak tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya. Yuk, mari berdoa bersama, semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa berjumpa seperti sedia kala. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 3 dan 4. Pada pembelajaran 3 dan 4 untuk hari ini, kita akan mempelajari 4 buah materi. Materi yang pertama yaitu Bunga Nasional Indonesia. Yang kedua, pembagian bilangan cacah. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan dengan unggulan. Dan yang terakhir, kerjasama. Yuk, dengarkan penjelasan dari Bu Indah dengan seksama. Selamat belajar. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Apakah itu bunga nasional? Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Bunga nasional merupakan simbol kebanggaan suatu negara. Hampir setiap negara memiliki bunga nasional. Seperti negara Jepang mempunyai bunga sakura sebagai bunga nasionalnya. Belanda memiliki bunga tulip, sedangkan Inggris mempunyai bunga mawar sebagai bunga nasionalnya. Lalu, bagaimana dengan negara kita? Indonesia mempunyai 3 bunga yang ditetapkan sebagai bunga nasional. Bunga nasional Indonesia disebut juga sebagai puspa nasional. Ketiga bunga nasional tersebut adalah yang pertama, melati putih sebagai puspa bangsa. Yang kedua, bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona. Dan yang terakhir, bunga Rafflesia arnoldi sebagai puspa langka. Bagaimana? Ketiga bunga tersebut sangat indah, bukan? Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari materi mengenai pembagian bilangan cacah. Pembagian merupakan pengulangan yang berulang. Masih ingatkah kalian cara menyelesaikan soal pembagian? Berikut ini Ibu mempunyai sebuah soal cerita. Adapun sebagai berikut. Seorang petani memanen bunga tulip. Hasil panennya ada 141 tangkai bunga tulip. Petani tersebut akan menyimpan dalam 3 tempat yang masing-masing memuat tangkai bunga sama banyak. Lalu, berapa banyak tangkai bunga tulip di setiap tempat? Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan cara penyelesaian dengan pembagian. Untuk menyelesaikan permasalahan dalam soal cerita tersebut, kita bisa menuliskan kalimat matematika dalam bentuk pembagian, yaitu 141 dibagi 3. Pertama-tama kita tempatkan bilangan 141 berada di dalam, kemudian yang bilangan 3 berada di luar. Selanjutnya kita bagi bilangan 1 yang menempati tempat ratusan dibagi 3. Karena 1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita bagi bilangan selanjutnya, yaitu di sebelah 1, yaitu 4, menjadi 14 dibagi 3.
Kemudian, karena 3 dikali 4 hasilnya 12, kita tuliskan 4 berada di atas, kemudian yang 12 di bawah bilangan 14. Kita kurangkan 14 dikurangi 12 hasilnya 2. Kemudian yang satuannya kita turunkan menjadi 21. 21 dibagi 3 yaitu hasilnya 7. Karena 3 kali 7 hasilnya 21. Kemudian kita kurangkan 21 dikurangi 21 hasilnya adalah 0. Jadi 141 dibagi 3 hasilnya 47. Jadi masing-masing tempat terdapat 47 tangkai bunga tulip. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari beberapa jenis perkembangbiakan tumbuhan, baik alami maupun buatan. Untuk hari ini, kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan secara alami dengan umbi. Adakah kalian yang mengetahui apakah itu umbi? Umbi adalah akar yang menjadi besar dan berisi. Umbi berguna untuk menyimpan cadangan makanan. Ada beberapa jenis umbi yang dapat dijadikan alat perkembangbiakan. Umbi tersebut adalah umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun berbentuk lapisan. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip merupakan contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi. Jika umbi bawang merah ditanam, maka akan tumbuh tunas pada bagian atasnya. Tanaman bawang merah kemudian tumbuh dan menghasilkan kelompok umbi bawang merah. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Perkembangbiakan kentang dan ubi jalar melalui kulit umbi. Pada kulit umbi terdapat mata tunas dan akan menjadi tunas baru. Kentang dan ubi jalar atau ketela rambat merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dari akar. Umbi ini dapat terbentuk dari akar tunggang atau akar cabang. Singkong, wortel, lobak, dan dahlia merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Jika umbi akar ditanam bersama pangkal batangnya, maka akan tumbuh tunas pada pangkal batang. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai makanan. Kebetulan hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong, yaitu getuk. Mereka bekerja bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Mengapa kita harus bekerja sama dengan orang lain? Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Adapun manfaat bekerja sama dengan orang lain antara lain. Yang pertama, pekerjaan berat menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaan akan lebih cepat selesai. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan keamanan. Keempat, menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman. Dan yang terakhir, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Demikianlah video pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat rajin belajar ya.